Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Pujiono, SAK, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah teori akuntansi, serta rekan-rekan sekalian. Di sini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi kerangka konseptual akuntansi dan pelaporan keuangan. Baik, sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Naswa Katalia Hermansyah dengan NIMAHIR 144, lalu ada Citra Ayu Fernanda dengan NIMAHIR 152, ada Winda Nur Hamida dengan NIMAHIR 175, ada Nabila Putri Sonia dengan NIMAHIR 194, dan yang terakhir ada saya sendiri, Novia Fitri Pratiwi dengan NIMAHIR 200. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi dan konflik kepentingan. Perumusan tujuan akuntansi tergantung pada penyelesaian konflik kepentingan yang terdapat di pasar informasi. Atau lebih spesifik lagi, laporan keuangan yang dihasilkan oleh interaksi tiga kelompok. Yaitu yang pertama, perusahaan yang berperan sebagai penyedia informasi akuntansi. Laporan keuangan yang mereka susun mencerminkan aktivitas operasional, keuangan, serta kejadian luar biasa yang memengaruhi kondisi perusahaan. Informasi ini menjadi dasar bagi berbagai pihak dalam menilai kinerja perusahaan. Lalu yang kedua, pengguna informasi akuntansi yang terdiri dari pemegang saham, kreditor, analis keuangan, serta badan pemerintah. Mereka memerlukan informasi yang relevan dan dapat diandalkan untuk mendukung proses pengambilan keputusan ekonomi. Lalu yang ketiga, profesi akuntansi yang diwakili oleh para akuntan. Bertindak sebagai auditor yang memastikan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Akuntan berperan dalam memverifikasi keakuratan serta keandalan informasi yang disajikan oleh perusahaan. Interaksi dari ketiga kelompok ini dapat digambarkan melalui diagram Venn yang terdiri dari lingkaran U yang mencerminkan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Lalu lingkaran C yang merepresentasikan informasi yang disajikan oleh perusahaan, baik yang sesuai maupun tidak sesuai dengan standar akuntansi. Lalu lingkaran P yang menggambarkan informasi yang dapat dibuat dan diverifikasi oleh profesi akuntansi. Di antara ketiganya terdapat area I, yaitu informasi yang dapat diterima oleh semua pihak. Informasi dalam area ini adalah data perusahaan yang diungkapkan, dapat diverifikasi oleh akuntan, serta dianggap relevan oleh pengguna untuk pengambilan keputusan ekonomi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perumusan tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Pelaporan keuangan ini menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna anggaran dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik mengenai ekonomi, sosial, maupun politik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dana dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang ada. Yang kedua adalah menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai. Yang ketiga adalah menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. Yang keempat adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan terkait dengan sumber-sumber penerimanya. Dan yang kelima adalah menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan. Apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Kerangka konseptual. Kerangka konseptual akuntansi adalah sistem koheren yang terdiri dari tujuan dan konsep fundamental yang menjadi landasan bagi penyusunan standar akuntansi keuangan, penyajian laporan keuangan, serta pengambilan keputusan akuntansi. Kerangka ini memberikan pedoman bagi penyusun laporan, auditor, dan pemakai laporan keuangan dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Selanjutnya adalah level kerangka konseptual akuntansi. Yang pertama adalah level 1,
Kerangka konseptual menjelaskan tujuan pelaporan laporan keuangan dan menjelaskan dimensi pelaporan keuangan, financial reporting, yang memiliki ruang lingkup berbeda dengan laporan keuangan, financial statement. Lalu ada level 2. Kerangka konseptual berisikan karakteristik kualitatif dan elemen yang harus dimiliki laporan keuangan. Karakteristik kualitatif dimaksudkan untuk memberikan kriteria dasar metode akuntansi dan pelaporan keuangan serta persyaratan pengungkapan atau disclosure. Lalu yang terakhir ada level 3. Nah, pada level ini berisi seperangkat prinsip dan aturan untuk mengukur laporan keuangan yang terdiri dari asumsi dasar akuntansi, prinsip dasar akuntansi, dan kendala-kendala. Selanjutnya, laporan lain-lain mengacu pada berbagai jenis laporan yang tidak termasuk dalam laporan keuangan utama, tetapi juga berperan penting dalam penyajian informasi keuangan perusahaan. Yang pertama ada laporan perusahaan, yakni dokumen yang berisi informasi tentang kondisi keuangan, operasional, strategi maupun kebijakan perusahaan selama periode tertentu. Tujuannya untuk membantu pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Jenis laporan perusahaan yang pertama ada laporan tahunan, berisi ringkasan kinerja keuangan dan operasional perusahaan selama 1 tahun. Yang kedua, laporan keberlanjutan, berisi informasi tentang dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari aktivitas perusahaan. Yang ketiga, laporan manajemen, berisi informasi mengenai kebijakan operasional dan keputusan strategis perusahaan yang biasanya digunakan oleh manajemen. Yang keempat, laporan kepatuhan, menyajikan informasi tentang kepatuhan perusahaan terhadap peraturan akuntansi, pajak, dan regulasi pemerintah lain. Yang kedua ada laporan stamp, adalah dokumen yang telah divalidasi melalui cap resmi perusahaan atau badan hukum untuk menunjukkan keabsahan suatu transaksi atau pernyataan. Laporan ini biasanya digunakan dalam berbagai keperluan administrasi dan bisnis seperti laporan audit keuangan yang telah diperiksa oleh auditor independen. Yang kedua, laporan keuangan resmi untuk keperluan regulasi atau pengajuan ke otoritas bursa efek. Yang ketiga, dokumen pajak dan bea cukai untuk memberikan otorisasi resmi dalam pelaporan pajak atau dokumen ekspor-impor. Yang keempat, kontrak dan perjanjian bisnis, yakni sebagai bukti legalitas dan pengesahan antara pihak-pihak yang terlibat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai taksonomi karakteristik normatif yang harus dicerminkan oleh pernyataan-pernyataan akuntansi. Taksonomi umum mengenai karakteristik normatif terdiri atas 3 kategori. Yang pertama ada karakteristik formasional yang berhubungan dengan perkembangan dari pernyataan dan dengan penilaian selanjutnya mengenai kegunaan yang diberikan. Yang kedua ada karakteristik operasional yang berhubungan dengan mengimplementasikan dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang diminta oleh pernyataan. Yang terakhir ada karakteristik informasional yang berhubungan dengan kemampuan untuk menghasilkan data yang berguna dalam pengambilan keputusan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian dan semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.